Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizal Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 25010028. Di sini tujuan membuat video saya bukan hanya semata-mata ingin memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Namun di sini juga kita dapat menambah wawasan dan mengetahui apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai maknanya atau belum. Katanya demokrasi, rakyat demo kok ditangkap polisi. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait pengertian dan makna demokrasi. Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum. Makna umum tersebut antara lain adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum negara, tunduk terhadap kemauan rakyat, adanya pengakuan terhadap kebersamaan dan perbedaan antara masyarakat warga negara, adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, dan supremasi sipil atas militer. Sebuah sistem politik demokrasi dikatakan kuat apabila bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Dengan demikian, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sedangkan paham demokrasi yang memberikan penekanan pada pemerintahan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa istilah demokrasi bertolak pada suatu pola pikir bahwa manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan pendapat individu dihargai, dan mereka diberikan hak untuk menyampaikan keinginan dan juga diberikan hak menyuarakan aspirasinya, pendapatnya. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan dalam mengejar keadilan yang dilandasi keinginan atau ide atau gagasan dalam budaya demokrasi suatu bangsa. Setelah kita mengetahui pengertian dan makna demokrasi, kita lanjut ke perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kondisi politik dan pemimpin kala itu. Berikut penjelasan singkat dari saya tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi saat ini. Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan seluruhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang kita tahu MPR, atau tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Nah, setelah itu ada terjadi peristiwa pemberontakan G30 pada bulan September 1965 oleh PKI. Nah, ini menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama dan kembali ke Orde Baru pada zaman Bapak Soeharto. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah singkat dari demokrasi di Indonesia, ternyata pemberontakan G30 September 1965 atau dikenal dengan pemberontakan PKI itu menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. Dan pada zaman Bapak Soeharto, setelah Bapak Soeharto menjadi presiden, pemerintahan Indonesia adalah bisa disebut dengan Orde Baru ya. Dan itu sangat panjang dan banyak konflik-konfliknya juga.
Lanjut, saya akan membahas terkait demokrasi. Demokrasi menurut Plato. Di sini ada 3 demokrasi yang menurut Plato itu adalah bentuk demokrasi yang baik. Yang pertama ada demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, ada bentuk demokrasi baik yang bernama monarki. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, menurut Plato ada 3 bentuk demokrasi yang baik. Namun tentu ada juga bentuk demokrasi yang buruk menurut Plato. Di antaranya ada oligarki dan tirani. Nah, mungkin kita penasarannya apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai makna yang dikemukakan oleh Plato terkait demokrasinya. Baik, sebelumnya saya sudah melakukan observasi ke lingkungan masyarakat di sekitar saya dan sudah mengobrol sebelumnya untuk mewawancara tentang implementasi demokrasi di wilayah dan negara. Sudah pasti orang yang saya pilih adalah orang yang akan menyampaikan demokrasi ini dengan berbekal ilmu, pengetahuan, dan tentunya fakta di lapangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Langsung saja ke target yang pertama. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait pengertian atau makna demokrasi dan perkembangan demokrasi itu, saya akan meminta Anda untuk menyampaikan sudut pandang sebagai masyarakat terkait demokrasi di wilayah Anda sendiri. Apakah sudah berjalan sesuai dengan makna demokrasi tersebut atau malah lebih jauh dari makna demokrasi tersebut? Kalau dari sudut pandang saya pribadi sebagai warga sipil biasa, kalau dibilang sistem demokrasi di sini sudah memenuhi maknanya sih, mungkin garis besarnya sudah, tetapi masih banyak hal-hal yang kurang dari makna demokrasi tersebut. Malah lebih condong ke arah aristokrasi. Soalnya kenapa? Karena sistem di sini dipimpin oleh suatu kelompok-kelompok tertentu yang, mohon maaf, bisa jadi mereka menjadi tirani atau oligarki yang baru. Kenapa saya bilang seperti itu? Soalnya dari sudut pandang saya dan ya mungkin sudah banyak bukti-bukti yang saya lihat, yang saya rasakan, mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi dan keuntungan kelompok-kelompok mereka daripada keuntungan masyarakat luas gitu, atau mungkin masyarakat di sekitar saya. Kalau soalnya gimana ya, masih banyak orang-orang di sini yang hidup, mohon maaf, di bawah garis kemiskinan. Masih banyak sarana dan prasarana yang bisa dibilang kurang layak, dan juga masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang sangat-sangat tidak terpenuhi. Dari mulai sandang, pangan, papan, bahkan lapangan pekerjaan, mereka masih banyak yang tidak punya atau kekurangan. Tetapi kita lihat ke kelompok-kelompok pemimpin itu, mereka sangat-sangat difasilitasi sandang, pangan, papan, bahkan sampai lapangan pekerjaannya mereka diberi.
tanpa melihat kapabilitasnya. Jadi cukup gara-gara alasan keluarga, kerabat, oke, mereka diangkat sebagai ya aparat-aparat tertentu. Jadi menurut saya untuk cakupan wilayah dekat tempat tinggal saya masih belum memenuhi standar demokrasi tersebut.